terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kalau sore hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama kami Tuhan, dan kami siap memuji dan menyembah Engkau sore hari ini Tuhan. Berbicara nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sebab kasihnya besar atas kita saudara. Mari kita datang kepada Allah kita. Mari kita Tuhan. Karena kami tahu hadirat Tuhan membawakan kami kekuatan baru Tuhan. Hadirat memulihkan kami Tuhan. Hadirat memberi kami semangat baru Tuhan. Untuk terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
menjadi manusia-manusia peperangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan waktu-waktu ini kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu Kau ada bersama kami, dan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami sore hari ini dalam satu nama yang ajaib, Allah kami yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus.
sehingga semakin hari kami semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan, bahkan Tuhan lebih mengenal lagi kepada kami sekalian. Terima kasih buat kesempatan yang indah sore hari ini. Tuhan, Engkau telah menuntun kami bukan ke tempat lain, tetapi Tuhan telah menuntun kami ke tempat di mana kami boleh beribadah, kami boleh menyembah, kami boleh memuji nama-Mu ya Tuhan. Semua karena bukan kekuatan kami, tetapi Tuhanlah yang membantu kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami belajar duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada sore hari ini. Waktunya bagi kami untuk kami sama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan, pesankan buat kami sore hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, semua itu membuat manusia rohani kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau sudah ada di tengah
Ya Tuhan, apa yang Engkau mau firmankan bagi kami siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang rindu diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat sore, shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu saudara. Ya, kita akan sama-sama sharing, belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saja yang bisa terus menumbuhkan kerohanian kita. Ya, semakin hari semakin kuat, semakin hari kita tidak tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang mungkin akan mengganggu kita, yang akan mungkin menarik kita dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebab itu pada sore hari ini saya apresiasi saudara Bapak Ibu saudara sudah bisa hadir meskipun di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, saudara. Ya, banyak juga teman-teman kita yang tidak bisa bersama dengan kita. Saya tidak tahu apakah mungkin cuaca kurang baik di luar, atau mungkin karena masih khawatir, ya. Dan memang akhir-akhir ini COVID ini semakin galak, ya Bapak Ibu, semakin menghebat, ya. Yang terinfeksi semakin banyak, ya. Tapi kita bersyukur kalau saat sore hari ini kita masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara pada malam hari ini. Saya juga menyapa saudara yang di rumah, ya, yang melihat tayangan ini, ya. Shalom, dan saya percaya kita bersama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara, bulan-bulan ini tema kita adalah tentang manusia rohani, ya. Dan izinkan saya untuk membawakan satu subtema, yaitu membangun manusia rohani, ya. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, emang ada berapa manusia kita? Ada manusia rohani, ada manusia apa lagi sih? Ya, beberapa rekan-rekan kita, teman-teman kita di luar aliran gereja Betel, mereka punya pandangan tentang antropologi ini berbeda, ya. Mereka punya pandangan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan roh, ya, katanya. Kita hargai, ya, kita hargai pandangan seperti ini. Kita hormati pandangan seperti ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini di hadapan Bapak Ibu saudara, ya, kita belajar dari apa yang kita dapatkan di kalangan gereja Betel Indonesia. Saya juga di bangku kuliah, saya juga diajarkan seperti ini, ya saudara, yaitu tentang trikotomi, ya. Kalau yang dua tadi, bahwa manusia terdiri dari tubuh dan roh, saudara, saya tidak membuka kesempatan untuk Bapak Ibu berdebat pada saat kesempatan hari ini. Tetapi saudara-saudara, ada berpandangan dalam antropologi disebut trikotomi. Jadi tubuh, ya, jiwa dan roh. Di ayat yang lain, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika, demikian Bapak Ibu, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Ya, jadi jelas, ya Bapak Ibu, bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, kalau ada orang lain yang berpandangan lain, ya, tidak seperti kita, ya kita hargai, kita hormati. Karena kita sebagai orang-orang percaya, ya, orang-orang beriman, kita tidak ingin memperdebatkan sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang rohani, ya, hal-hal yang ilahi, tidak perlu diperdebatkan, ya saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita mempercayai seperti ini, ya, punya pandangan seperti
seperti ini. Jadi manusia terdiri dari manusia tubuh, manusia jiwa, dan manusia roh. Nah, hari ini kita membahas tentang manusia roh ini, ya, manusia rohani. Nah, tubuh itu adalah daging kita ini. Ketika Allah menciptakan kita manusia, itu dibentuk, ya, tidak seperti menciptakan binatang, ya. Allah tidak seperti menciptakan binatang dengan perkataan saja jadi, ya. Burung-burung di udara dengan perkataan firman Allah saja dia tercipta dan jadi. Tetapi manusia tidak seperti itu. Manusia dibentuk, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kejadian, dibentuk dari tanah liat. Nah, inilah tubuh kita itu, ya, diciptakan dan dibentuk dari tanah liat oleh Allah. Itulah sebabnya tubuh kita ini ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, maka harus dikuburkan, harus dikembalikan ke tanah, ya. Nah, kemudian ada unsur jiwa dan kemudian ada unsur roh, ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari masing-masing manusia kita ini, ya, kita sedikit PA pada sore hari ini, ya, saudara. Tubuh ini fungsinya adalah melihat, mencium, mendengar, merasa, meraba. Jadi dengan panca indera kita, ya, kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa mendengar, kita bisa merasa, dan kita bisa meraba, ya. Dan unsur yang kedua dalam kemanusiaan kita adalah jiwa, di mana di jiwa ini ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada kehendak, bersyukur, berdoa, dan beriman. Jadi komunikasi kita dengan Allah itu lewat roh. Kalau binatang dia hanya punya tubuh dan jiwa saja, ya. Dia tidak punya roh, ya. Dia tidak pernah kita melihat binatang itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak pernah kita melihat bahwa binatang itu minta dibaptis, ya. Tidak pernah kita melihat ada anjing masuk gereja mau ibadah, nggak ada. Karena dia hanya punya tubuh dan jiwa. Tetapi manusia punya roh. Karena dengan roh ini kita bisa menyembah, kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa kepada Sang Pencipta kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan tubuh kita bisa mengenal Allah, dengan jiwa kita mengenal diri kita sendiri, dan dengan roh kita mengenal Pencipta kita, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini. Untuk apa? Karena saudara rindu, ya. Karena roh saudara itu punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk bersyukur, untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Karena saudara punya roh itu sudah dihidupkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita flashback ke belakang, ya, ketika penciptaan pertama kali penciptaan manusia, ya, setelah Allah menciptakan manusia, ya, Adam dan Hawa, maka Allah berpesan kepada manusia, ya, dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Dia tidak taat kepada pesan Allah. Dia tidak taat kepada perintah Allah. Dia mengambil buah itu dan memakannya bersama dengan suaminya. Apa yang terjadi? Apakah Adam mati? Kalau saudara baca di Alkitab, umur Adam sampai berapa? 930
30 tahun. Dia tetap hidup. Tapi firman Tuhan, kamu akan mati, ini maksudnya apa? Rohnya yang mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, roh manusia setelah menikmati buah itu, saudara, maka dia mati rohnya dan tidak bisa lagi berhubungan dengan Sang Penciptanya. Tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Sang Penciptanya. Kalau saya analogikan dengan sebuah handset telepon, saudara, ya, maka kalau dulu kita sekarang sudah nggak zaman lagi pakai handset telepon di rumah, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita punya dulu, ya, dan satu waktu handset kita tidak bisa dipakai, digunakan, kita bilangnya apa? Wah, teleponnya mati Pak, nggak bisa dipakai. Padahal fisiknya ada, tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Mungkin ada kabel yang putus, ya, sehingga tidak bisa berkomunikasi. Demikian juga dengan nenek moyang kita saat itu. Ya, adabnya ada, secara fisik ada, tetapi rohnya mati. Ya, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Penciptanya, dengan Allahnya. Ya, di ayat lain di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, maka kamu pun dahulu sudah mati oleh sebab segala kesalahan dan dosa. Saudara-saudara, dulu sebelum kita kenal Yesus, ya, kita juga mati, ya. Oleh karena apa? Oleh karena segala dosa dan kesalahan kita, dosa keturunan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, sebab yang Maha Kudus telah turun ke dunia dalam wujud anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kemudian melalui misinya Yesus mati tersalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Roh manusia dihidupkan kembali, Bapak Ibu. Roh manusia dilahirbarukan, ya, dilahirkan kembali. Itulah sebabnya kita kembali dapat berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa menyembah, kita bisa memuji Tuhan. Ya, saudara-saudara, karena kesempatan yang luar biasa itu, ya, sudah diberikan kepada kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, kalau saudara baca dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita, ya, bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kalau kita masuk dalam keselamatan Allah, semua itu adalah karena kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi apabila kita tidak menerima, ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, celakalah kita tidak bakal masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak bakal masuk kepada kekekalan. Ya, saudara. Tapi puji nama Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Yakinlah, saudara, bahwa roh saudara suatu saat kelak
Apabila saudara tidak murtad, ya, saudara tetap akan memiliki kehidupan yang kekal. 2 Korintus 15 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apanya yang baru? Rohnya yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kesempatan untuk kembali berkomunikasi dengan Allah. Lantas saudara, apa yang harus kita lakukan dengan roh kita? Roh kita yang masih bayi, ya. Adik-adik remaja yang mungkin nanti baru pertama kali dibaptis, maka rohnya itu masih bayi, ya. Perlu ditumbuhkan, perlu diperkuat. Ya saudara, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, sekali lagi kita baca ayat ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Jadi Rasul Paulus juga menginginkan kepada jemaat di Tesalonika supaya bisa memelihara roh, jiwa, dan tubuh mereka sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita harus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya. Nah, saya tahu persis lah, tubuh kita sudah kita pelihara, jiwa kita sudah kita pelihara. Tapi saudara-saudara, bukan hal yang kebetulan kalau Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 1 Tesalonika ini, dia mendahului roh, jiwa, baru tubuh. Artinya apa? Artinya roh ini harus dipelihara. 33, Matius 6 ayat 33 dikatakan, artinya mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya saudara, hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi itu harus kita prioritaskan. Kalau kita sudah memprioritaskan hal-hal yang rohani, Bapak Ibu, maka sekaliannya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini saudara, meskipun mungkin agak takut hujan lebat begitu saudara, tapi saudara datang sore hari ini. Kenapa? Karena saudara lebih memprioritaskan kerohanian saudara. Puji nama Tuhan, ya. Kita bersyukur, ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena kalau kita memprioritaskan rohani kita, maka firman Tuhan bilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat lain Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu Saudara, slide selanjutnya, mengapa kita harus membangun manusia rohani kita? Supaya roh kita ini bertumbuh dan menjadi kuat, ya. Jadi kita harus memelihara rohani kita. Ya, roh kita ini harus dipelihara. Jangan hanya tubuh saja kita pelihara, ya saudara, tetapi roh juga harus kita pelihara. Ya, karena Tuhan bilang apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ya, saudara, kita perlu punya kerinduan untuk kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan seterusnya. Tetapi kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus Yesus, ya, yang adalah kepala. Saudara-saudara, kalau itu kita lakukan, kalau kita memprioritaskan
untuk kita pelihara roh kita, ya saudara, maka roh kita akan menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu, roh yang kuat itu membuat kita seperti apa? Roh yang kuat membuat kita kuat menjalani pencobaan dan masalah hidup. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu saudara. Kenapa kita harus pelihara? Supaya roh kita bertumbuh, supaya menjadi kuat. Kenapa? Karena roh yang kuat, ya, sanggup, ya, menghadapi pencobaan dan masalah-masalah hidup. Ya saudara, kalau roh kita kuat, maka apabila ada pencobaan datang, saudara, kita akan berkata, Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang menjadi. Kalau boleh Tuhan singkirkan cobaan-cobaan dan tantangan ini. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, berikan kekuatan kepada saya untuk saya bisa menghadapi pencobaan ini. Itu kalau roh kita kuat seperti itu, ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Daud tidak gentar dan tidak takut ketika berhadapan dengan Goliat? Sesungguhnya fisik Daud itu sangat kecil, tetapi sebaliknya Goliat yang dihadapi itu begitu besar, saudara. Saudara, apa sebabnya? Dia tetap berani karena roh Daud itu kuat, ya. Roh yang ada, roh Tuhan yang ada di dalam roh Daud itu lebih besar, ya, dari Goliat yang jago perang itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, seringkali kita menghadapi Goliat rohani dalam kehidupan kita, ya, masalah-masalah hidup kita. Tetapi percayalah, kalau roh kita semakin hari semakin kuat, maka kita akan mampu mengatasi segala masalah-masalah kita. Kenapa Yosua dan Kaleb begitu berani melawan orang-orang Kanaan? Ya, waktu dia dikirim oleh Musa sebagai pengintai, yang lain teman-temannya takut, tetapi Yosua dan Kaleb tetap berani, ya, karena dia saudara. Sebab itu, mari, ya, kita terus pupuk roh kita, ya, semakin hari semakin kuat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebab kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati namanya patah semangat, ya, patah semangat. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahiriah itu adalah tubuhnya semakin merosot karena biasanya dimakan usia, ya Bapak Ibu Saudara, semakin merosot. Namun manusia batinia, rohnya dibaharui dari hari ke hari. Saudara-saudara, jadi hal yang kedua, kalau roh kita kuat, itu membuat kita tetap semangat dan bersukacita. Ya, tetap semangat dan bersukacita. Kalau roh kita kuat, ya mungkin ada orang-orang yang mengecewakan kita, tapi kita tetap semangat, kita sukacita. Dan yang ketiga, semakin kita mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengerti maunya Tuhan seperti apa sih, ya, karya Tuhan di dalam hidup saya seperti apa sih. Kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi kalau kita terus, ya, memelihara, membangun roh kita sampai roh kita menjadi semakin kuat, maka kita semakin mengerti akan kehendak Allah di dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana merawat manusia rohani kita? Bagaimana merawat manusia rohani kita? Kalau tubuh kita rawat dengan memberi makanan-makanan yang sehat, bukan makanan-makanan yang mengandung kolesterol
berusaha untuk menjauhkan dari kita, tapi kita memberi makanan-makanan yang sehat. Ya, kita rawat tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini, ya kita kasih makanan yang bergizi. Bahkan kalau perlu vitamin-vitamin, ya, untuk menyehatkan tubuh kita. Kita juga berolahraga, ya. Saya kalau pagi jalan pagi, kalau sore saya usahakan saya di rumah ada sepeda statis, ya. Sepeda statis tuh yang bergerak di tempat, saudara. Tengah jam aja saya dapat membakar kalori 100-120 udah cukup buat saya. Jadi saya di usia seperti ini saya tetap merawat tubuh saya. Jiwa kita juga kita rawat, ya. Dengan apa kita merawat jiwa kita? Kita memberi pendidikan, ya. Anak muda, ya, saudara bersekolah. Kemudian juga di masa pandemi ini, saudara, bukan hanya fisik kita, bukan hanya tubuh kita terdampak, ya, oleh COVID, tetapi jiwa kita juga terdampak, ikut terdampak. Kenapa? Karena selalu tinggal di rumah, terus tinggal di rumah. Akibatnya apa, saudara? Bete, ya. Kalau sudah bete, ya stres. Itu jiwa yang stres, saudara. Ya, itu jiwa yang stres, ya, stres. Nah, apa hiburan kita kalau di pandemi ini kan? Ya paling nonton TV, ya, setel Netflix, ya, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pandemi mungkin kita bisa jalan-jalan, ya, untuk merawat jiwa kita. Bagaimana dengan roh kita? Tubuh kita rawat, jiwa kita rawat. Bagaimana dengan roh kita? Bagaimana merawat manusia rohani kita? Bapak Ibu, yang pertama, kita harus memberi makanan rohani yang bergizi juga untuk rohani kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara hadir di tempat ini karena Bapak Ibu rindu supaya rohani saudara diberi makan, ya. Saat ini saya memberi makan Bapak Ibu, ya, memberi makanan rohani kepada Bapak Ibu, ya. Juga saya juga, ya, saudara. Nah, saudara, apakah kerohanian saudara diberi makan cukup seminggu sekali? Kurang, saudara. Bisa kurus kering rohani saudara kalau cuma seminggu sekali. Lalu bagaimana, Pak? Banyak hal kita bisa lakukan, ya, dalam kondisi seperti sekarang ini, ya. Ibu Bertina sudah men-share kalau hari Sabtu mau ikut Zoom di doa pagi, silakan. Ya, mungkin saudara bilang saya gaptek, nggak bisa buka laptop, nggak bisa buka handphone, nggak bisa masuk ke Zoom karena gaptek. Bagi Bapak Ibu yang sudah tidak milenial lagi, kalau anak-anak milenial itu sudah gampang masuk Zoom, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar pasti bisa. Saya juga bisa. Umur saya sudah 69. Tapi mau belajar bagaimana supaya bisa gabung di doa fajar, bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang sudah usia lanjut, bisa belajar sama cucunya, bisa belajar sama anak. Gimana nih? Saya mau masuk Zoom. Ini ada linknya. Saudara dikasih Tuhan, mari, ya, jangan hanya mengandalkan seminggu sekali. Sudah bisa doa pagi lewat Zoom. Sudah bisa baca Alkitab. Saya berusaha tiap hari membaca 5 pasal, ya, karena saya ikut gabung dalam Gemar Baca Alkitab yang diketuai oleh ibu istri saya. Ya, saudara dikasih Tuhan, dengan kita bergabung dalam grup Gemar Baca Alkitab, mau tidak mau saudara-saudara,
Kita harus baca sehari 5 pasal. Kalau nggak ketinggalan, ya, nggak enak dengan teman-teman yang lain. Kita baca, bukan terpaksa. Saudara, mula-mula memang terpaksa. Tapi saudara, betapa nikmatnya kita membaca firman Tuhan itu. Ya, nggak usah terburu-buru, baca pelan-pelan. Sehari 5 pasal, nggak sampai setahun udah selesai itu, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi rohani kita perlu dikasih makan, ya, perlu dikasih firman, saudara, supaya terus bertumbuh. Makanya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ngapain? Ya, berdiri di jalan orang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, artinya firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah berkat dari orang-orang yang mau menikmati firman Tuhan sebagai makanan rohani. Saya percaya dan yakin selepas ini saudara di rumah akan berusaha untuk memberi makan rohani saudara dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana merawat manusia rohani kita, bagaimana membangun manusia rohani kita. Yang kedua, hidup dalam komunitas rohani. Saudara, kalau kita hidup dalam komunitas rohani, ya, mungkin dalam masa pandemi ini kita nggak suka ketemuan dengan tatap muka, ya sekali lagi kita bisa ketemuan lewat Zoom, ya, atau kesempatan seperti ini, ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Saudara bisa, kalau saudara sehat, saudara bisa datang, ya, dengan komunitas saudara kita bisa dibangun, ya, saling membangun. Saya bisa memberi pengalaman kepada Bapak Ibu saudara, 3 kerohanian saudara bisa terbangun. Demikian sebaliknya saudara bisa membagi pengalaman. Ya, apabila kita nanti kalau sudah tidak ada pandemi kita bisa komsel, mari aktif di komsel, ya saudara, karena kita bisa saling membangun. Bapak Ibu saudara, dulu saya kurang suka berolahraga, tetapi sejak bergabung dengan komunitas jalan pagi di kompleks saya di Taman Niun, saudara, saya rela bangun pagi-pagi, saudara. Tadinya jam 7 baru bangun mungkin, tetapi jam 5, setengah 6 saya sudah bangun, dan saudara saya bisa berjalan bersama-sama mereka, saudara. Jadi dengan komunitas yang saya bisa, yang baik, yang bisa saya jalani setiap hari, saudara, saya punya nilai tambah, ya, saya bisa menjadi lebih sehat. Apalagi di dalam komunitas rohani. Ya saudara, mari kita tetap hidup dalam komunitas rohani. Yang terakhir Bapak Ibu saudara, bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa merawat manusia rohani kita. Yang ketiga adalah latihan melakukan tindakan-tindakan rohani. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, lakukan. Ya, saudara yang bermain tamborin juga, ya, dia punya keahlian dalam bermain tamborin. Sekali lagi saya kalau menyanyikan di gereja ada tamborin, wah rasanya lebih, ya saudara, bagaimana lain lah saudara, ya rasa asik gitu ya, menyembah Tuhan, ya, memuji Tuhan. Demikian juga dengan teman-teman yang lain yang ambil bagian dalam pelayanan musik. Lakukan, itu adalah tindakan-tindakan rohani. Ya, melakukan hal-hal yang rohani. Dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang rohani, membuat roh kita tetap
situasi Indonesia seperti sekarang ini, banyak hal bisa kita lakukan. Ada banyak bencana menerpa kota-kota, ya daerah-daerah di Indonesia kita ini. Saudara, banyak yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak punya kesempatan untuk ikut jalan, ya, terjun ke lapangan. Seperti saya, mungkin lagi, saudara. Tapi Bapak Ibu bisa menyisihkan uang saudara untuk membantu mereka, ya, untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Ya, saudara lakukan itu dengan tulus hati, bukan karena pengen dapat jempol. Saudara lakukan itu dengan tulus hati. Saudara, maka kerohanian saudara semakin hari akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin kuat, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita melakukan tindakan rohani. Nah, pada sore hari ini saya tidak tahu persis, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kondisi, ya, kerohanian saudara. Saudara tidak tahu kondisi kerohanian saya, tetapi saya percaya dan yakin dengan kita telah mendengar firman Tuhan malam hari ini, kita perlu merawat, kita perlu menumbuh kembangkan, kita perlu membangun rohanian kita. Tuhan sudah menghidupkan roh kita, kita harus pupuk supaya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu pada sore hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu kita bersama-sama berdiri. Ada sebuah pujian mengatakan, seperti rusak pintu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan masa hatiku rindu menyenangmu. Seperti rusa
kami rindu untuk terus memelihara roh kami ya Tuhan. Karena roh yang kuat akan membuat kami tahan dalam pencobaan kami. Karena roh yang kuat akan membuat kami semakin semangat dan bersuka cita. Karena roh yang kuat semakin kami mengerti akan kehendak Allah. Mari Tuhan, mampukan kami untuk setiap hari memberi makanan rohani kepada manusia roh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan memberi penjelasan lebih lanjut. Berkati saudara kami yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati mereka. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan, tetapi Engkau memberkati satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang ada beberapa pengumuman yang kita lihat di layar. Ini adalah kalau Bapak Ibu Saudara mau memberikan lewat transfer, memberikan berkat lewat transfer pada gereja, saudara bisa transfer di nomor rekening ini ya saudara. Selanjutnya juga PMISI, kalau Bapak Ibu Saudara ingin memberi sesuatu ya kepada mereka yang kena bencana dan saudara mau memberkati lewat PMISI, saudara bisa juga transfer ke nomor rekening ini. Saudara dikasih Tuhan, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa sahabat kita ya Ibu Esther ya pada tanggal 20 Januari yang lalu telah dipanggil pulang ya, ke rumah Bapa di surga dan usia 67 tahun dan sudah dikebumikan pada hari Jumat yang lalu ya. Kita terus berdoa supaya keluarganya tetap diberikan kekuatan dan penghiburan. Saudara WBI menyapa ya pada tanggal 29 Januari ini. WBI memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom ya ibadah lewat Zoom pada pukul 18.30 atau setengah 7 sore hari Jumat. Di sini doa dan berdoa dan berdana. Dosa kita berdoa buat seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa negara kita Indonesia ini sedang dilanda oleh bencana alam maupun bencana non alam ya, seperti saudara tahu udah COVID, kemudian ada kecelakaan pesawat Sriwijaya, ada gempa di Sulawesi Barat, ada banjir di Kalimantan Selatan, Mamuju di Sumedang, ya, meletusnya Gunung Merapi, Gunung Semeru, luar biasa. Bahkan terakhir di Manado juga banjir bandang. Ya, banjir besar di Manado. Saudara, kita terus berdoa untuk daerah-daerah ini, ya saudara. Dan pada kesempatan malam hari ini, saudara diberi kesempatan. Apabila saudara tidak bisa ikut ke tempat-tempat di mana ada bencana, saudara bisa menyisihkan uang saudara bisa masukkan itu setelah selesai ibadah di kantong belakang, kantong warna putih, ya. Keranjang warna putih, di sana ada khusus untuk membantu mereka yang dalam bencana. Dan sementara yang dua keranjang itu adalah korban tatanan seperti biasa, ya, untuk keperluan operasional gereja, kolektor, saudara bisa masukkan di keranjang yang dua itu, ya. Saudara dikasih Tuhan, apakah hari ini ada yang pertama kali hadir? Kalau saya lihat tadi ada Ibu Mambo yang memberikan kepada saya, ada Ibu Renita Tessa. Boleh saya kenal? Ibu Renita, puji nama Tuhan. Selamat datang di
ibadah di tempat ini, kalau ibu belum mendapatkan tempat ibadah yang tetap, ya, kalau ibu sudah mendapatkan tempat ibadah yang tetap, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, kami sangat senang ibu bisa tetap hadir di tempat ini. Ibadah di tempat ini adalah hari Minggu pagi jam 7:30 dan sore jam 6 atau jam 18. Puji nama Tuhan. Yang lain adalah jemaat yang setia. Puji Tuhan. Saudara, sebentar kita akan berdoa, ya, sebelum. Oh, maaf ya, ada bimbingan baptisan. Bimbingan baptisan akan dilakukan mulai tanggal 6 Maret 2021, hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 19 sampai jam 7 sore lewat Zoom, ya, online via Zoom. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Yeni Suryati. Oke, lanjut. Ada RBC, Regularly Bible Course. Nah, ini juga makanan-makanan rohani yang saudara bisa ikuti, ya. Kali ini topiknya adalah tentang akhir zaman. Apa saja tanda-tanda dari akhir zaman? Bagaimana sikap menghadapi akhir zaman? Ya, kedatangan Yesus kedua kali, parousia. Februari 2021, setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3 secara virtual via Zoom. Pendaftaran bisa menghubungi saudara Henry. Kuotanya hanya 35, ya, Bro Henry. 35 orang. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin daftar, segera, ya. Ini ada juga bimbingan pernikahan. Bagi saudara yang belum menikah dan akan menikah, yang sudah menikah nggak usah menikah lagi, ya. Yang belum menikah, saudara rindu diberkati di sini, saudara harus mengikuti bimbingan pernikahan. Bisa juga mengikuti Ibu Yeni Suryati. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan berdoa. Kita berdoa untuk bencana-bencana di negara kita. Kita berdoa untuk keluarga Ibu Esther, untuk Dina Anok, Mama dari TV Alim, ya, dan lain sebagainya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kiranya segala pujian dan sembahan kami boleh menjadikan dupa yang harum yang naik ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu berdoa untuk saudara kami yang sakit seperti saudari Dina Anok, Ibu Mama atau Mama dari TV Alim, dan kami juga bersyukur kalau keluarga Ibu Liliana dan Hengki, Tuhan sudah karuniakan anaknya yang boleh lahir dengan selamat. Kami juga bersyukur, kami terus berdoa supaya keluarga ini tetap sehat, mamanya tetap sehat, anaknya juga tetap sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk seluruh daerah, tempat-tempat yang terkena bencana di negeri kami ini Tuhan. Mari Engkau tolong Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sumedang, Bogor, Manado. Tuhan, banyak gempa dan banjir yang terjadi di wilayah kami Indonesia. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Engkau lengkapi dan Engkau cukupi keperluan-keperluan mereka. Juga kami akan memberikan sebagian apa yang dapat kami berikan untuk mereka.
Mari Tuhan tolong gerakkan hati setiap kami untuk kami bisa membantu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh program-program gereja kami Tuhan, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah yang penuh kasih dan penuh berkat itu, serta damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan akan menyertai saudara mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang hari yang kedua. Mari bersama saya kita katakan amin. Selamat pulang, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya saudara. Tuhan memberkati. Silakan saudara, dengan meninggalkan tempat ini dengan tertib, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.